bahkan sampai melakukan intimidasi, persekusi bagi siapa saja yang berseberangan dengan oknum-oknum Mbak Alawi ini pasti akan mendapatkan intimidasi dan persekusi. Dan ini sudah terbukti nyata. Nah, kalau mereka benar-benar manusia yang beragama, ya mohon maaf ya saya sebut ya bahwa orang yang beragama adalah orang yang selalu mengedepankan ilmu dan adab, bukan mengedepankan kekerasan. Lah kalau kekerasan ini intinya ala-ala premanisme. Prosesnya memang luar biasa ya, karena kita hanya bisa menikmati proses suatu kemenangan. Ya, baik siapapun yang menang harus kita dukung dan kita hargai jerih payah mereka walaupun sering saling sikut menyikut antara kubu satu sama yang lain. Nah, kalau saya pribadi tidak mendukung karena saya adalah walaupun gendeng tetapi cinta damai. Dan kalaupun perang saya tidak akan membawa-bawa massa. Nah, itu karena apa? Namanya cinta damai bagaimanapun harus ditempuh dengan jalan damai. Bukan jalan perang atau bawa senjata. Nah, ini namanya kan cinta rusuh. Maju sendiri, nggak usah bawa-bawa pengikut, itu namanya cinta damai. Demi perdamaian dunia. Kalau demi perdamaian dunia, tapi ini masih demi perdamaian Nusantara. Jadi kalau menurut saya itu kan doktrin, Mas. Nah, kalau masalah agama menurut saya ya biasa-biasa saja. Nah, karena agama itu kan adab yang dikembangkan dan ilmu. Tetapi karena doktrin yang begitu kuat, doktrin yang begitu hebat mempengaruhi pola pikir para mukibin sehingga para mukibin ini taklid buta. Nah, tidak mau berpikir logika, analisis. Ya, ini nggak dipakai sudah karena menggunakan halusinasi, imajinasi, seandainya dan seandainya. Nah, disinilah yang dipakai oleh para mukibin sehingga pola pikir ini terkerdilkan atau dibodohi. Makanya kita sebagai bangsa atau sebagai pemerhati kita harus benar-benar teliti kepada mereka yang katanya dzurriyyat Rasulullah, akan tetapi menurut tesis Kiai Haji Matuddin Utsman Al-Bantani ini kan sudah tidak nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official bersama Lambe Turah Wong Deso dari Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai. Nah, saudaraku, kita akan membahas nih dengan Wong Gendeng ya, Wal Koplai, terkait fenomena pasca atau setelah Pilpres ini, bagaimana sesungguhnya terkait masalah polemik nasab ini. Apakah akan terus berlanjut? Apakah akan selesai? Nah, ini kita akan bahas bersama Wong Gendeng Wal Koplai. Namun seperti biasa, kita berikan kesempatan kepada saudara kita dari Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai atau Wong Gendeng ini untuk menyapa kalian semuanya, saudaraku ya. Oke, terima kasih saudaraku. Gimana Mulia Suryaningrat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumati. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan hidupmu selalu dalam keberkahan. Semoga Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah ya, pemilu sudah usai. Tinggal penataan dan menunggu rekap hasil akhir KPU tentang siapa pemenang. Di sini dalam masa-masa perhitungan ini saling pukul memukul, saling pojok memojokkan ya, sikut menyikut antara ketiga kubu ini. Tetapi yang saya selami adalah prosesnya memang luar biasa ya, karena kita hanya bisa menikmati proses suatu kemenangan. Ya, baik siapapun yang menang harus kita dukung dan
kita hargai jerih payah mereka walaupun sering saling sikut menyikut antara kubu satu sama yang lain. Itu Ki. Ya, terima kasih Ki Sabto Gendeng wal Koplai. Nah, hal yang mungkin pengen diketahui oleh masyarakat luas, terutama ada semacam kontradiksi dari pihak-pihak yang kalah itu biasanya menyebut bahwa yang menang ini curang. Nah, terutama yang kita jadikan persoalan adalah dari golongan Habib-Habib tuh. Ya, tentu saja misalnya Bahar bin Smith. Nah, yang ngajak-ngajak perang sudah viral. Kira-kira kalau menurut pendapatnya Wong Gendeng wal Kopla ini, apa berhasil nih Bahar kalau misalnya benar-benar ngajak perang, kira-kira adakah yang mendukung perang itu gitu? Ya, kalau saya pribadi tidak mendukung. Karena saya adalah walaupun gendeng tetapi cinta damai. Dan kalaupun perang saya tidak akan membawa-bawa massa. Nah, itu. Karena apa? Namanya cinta damai bagaimanapun harus ditempuh dengan jalan damai. Bukan jalan perang atau bawa senjata. Nah, ini namanya kan cinta rusuh. Ya, jadi cinta rusuh ya. Kalau cinta rusuh memang kemana-mana selalu bikin reseh. Ya, kalau cinta damai, ya kalau kita dizolimi ya maju sendiri, nggak usah bawa-bawa pengikut. Itu namanya cinta damai. Demi perdamaian dunia. Kalau demi perdamaian dunia, tapi ini masih demi perdamaian Nusantara. Jadi bagaimana supaya bangsa kita itu terlihat oleh bangsa-bangsa lain, negara yang benar-benar demokratis, tanpa ada paksaan, tanpa ada gesekan. Nah, disinilah sebagai bangsa harus bisa memilih dan memilah siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi harus siap kalah seharusnya. Bukan siap menang, tetapi harus siap kalah. Sebagai seorang pemimpin atau seorang yang dipilih harus mengatakan kepada bawahannya atau pendukungnya, kita harus siap kalah. Nah, disinilah maka akan terjadi suatu kedamaian. Nggak ada yang namanya peperangan. Itu Ki. Ya, jadi pada orang Habib yang suka teriak-teriak itu harus siap kalah. Harus memberikan saran nasihat kepada pengikutnya, ya. Nah, tapi Ki, kalau saya lihat fenomena Habib-Habib ya Ki ya, itu dari beberapa tahun yang lalu setiap pilpres ya, itu kok selalu banyak ya pendukungnya. Nah, ini kira-kira penyebabnya Habib-Habib itu yang masih punya muhibin itu apa kira-kira? Kok saya juga heran itu sampai sekarang, kayak Bahar bin Smith itu sampai muhibinnya itu ada yang cium kaki sampai kemudian nyuapin gitu, melayani gitu kebagaikan raja di Nusantara ini. Kira-kira apa penyebabnya Ki kalau menurut analisisnya panjenengan Ki? Ya kalau menurut saya itu kan doktrin, Mas. Doktrin ya. Nah, kalau masalah agama menurut saya ya biasa-biasa saja. ya. Nah, karena agama itu kan adab yang dikembangkan dan ilmu. Tetapi karena doktrin yang begitu kuat, doktrin yang begitu hebat, mempengaruhi pola pikir para mukhibin sehingga para mukhibin ini taklid buta. Nah, tidak mau berpikir logika, analisis. Ya, ini nggak dipakai sudah karena menggunakan halusinasi, imajinasi, seandainya dan seandainya. Nah, disinilah yang dipakai oleh para mukhibin sehingga pola pikir ini terkerdilkan atau dibodohi. Makanya kita sebagai bangsa atau sebagai pemerhati kita harus benar-benar teliti kepada mereka yang katanya dzurriyyat Rasulullah, akan tetapi menurut tesis Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani ini kan sudah tidak nyambung. Nah, dengan adanya tesis ini mereka ini menolak. Nah, menolak tesis. Bahkan sampai melakukan intimidasi, persekusi bagi siapa saja yang berseberangan dengan oknum-oknum Ba'alawi ini pasti akan mendapatkan intimidasi dan persekusi. Dan ini sudah terbukti nyata. Nah, kalau mereka benar-benar manusia yang beragama, ya mohon maaf ya saya sebut ya, kalau benar-benar mereka manusia yang beragama, otomatis mereka mengedepankan tabayun dulu.
Jadi perbedaannya bagaimana, penyimpangannya bagaimana. Ini yang tidak dilakukan oleh golongan mereka yang katanya bla 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 ya. Nah, tetapi para mukhibin ini tidak terima, langsung melakukan intimidasi. Lah kalau orang agamis ya, yang ditunjuk sebagai agamis, bukan mengaku seorang agamis loh ya, tetapi ditunjuk oleh Allah atau oleh masyarakat setempat bahwa orang yang beragama adalah orang yang selalu mengedepankan ilmu dan adab, bukan mengedepankan kekerasan. Lah kalau kekerasan ini intinya ala-ala premanisme. Lah kalau premanisme itu kan bukan manusia yang mengedepankan agama, tetapi mengedepankan otot. Siapa yang kuat itu pasti yang menang. Akan tetapi perbedaan antara pola pikir dan otot, di sini orang yang cerdas selalu menggunakan akal pikirannya. Nah, sedangkan orang yang kuat, bodoh, selalu menggunakan ototnya. Udah, terima kasih. Kita tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.